وأثبت وجد خاص أبرهيم وضرب سلماني على حديك والعالمين أصاب الربا والعظ يعترض البت بالآمين اللئيم بالهوى أجرنا ميرة إليك ولا أنت تنام تلومي يا لساني يا سيد مستقيم حلم شاكرنا اتباع كاسرين وهدتهم مسهلا بالفؤاد ماؤون إن المحيط
Thank you.
الشفيع الكافي
واستيات لهم نورنا بالغرام ليلا على الأمين
agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang kami hormati pejabat desa, perangkat desa, aparatur desa, dan para pejabat yang berhadir pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini yang tidak bisa dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah pada malam hari ini, tepatnya tanggal 3 Oktober 2024 atau 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita dapat berkumpul, kita dapat berhadir dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Musola Hidayatul Thalibin, Perumahan Cipta Kampung Baru. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi yang kita jadikan contoh, Nabi yang patut kita jadikan public figure dalam kehidupan, suri toladan yang baik bagi para umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu istiqomah menjadi umat beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Hadirin dan hadirat, selanjutnya acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Baharudin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga baik yang membaca atau yang mendengarkan mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara ketiga, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Majelis Ratib Al-Idrus sekaligus mewakili Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang mulia Al-Habib Ahmad bin Agil Asagaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala an-nahara ma'asha wa laila rahatan lana wa syadallahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa amma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana ini malam kita hadir di sini dalam acara Maulid Rasul. Moga-moga dengan peringatan Maulid Rasul, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebab kita nanti dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, manusia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Mungkin ini wujud kita kumpul di sini bareng di Majlis Ratib Al-Idrus di Musala Hidayatul Talibin. Mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan semuanya. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan akhir zaman. Yang saya muliakan para habaib, masyaraib, ibu syarifah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Paling khusus di tengah-tengah kita hadir Al-Habib Mustafa bin Zain Al-Idrus dari Surabaya, Asamro, Surabaya, Jawa Timur, dan dulu pernah satu majelis lawan adik sidin Habib Ahmad bin Zain Al-Idrus mungkin 20 tahun yang lalu, ulun masih bujangan. Saya duduk di majelisnya di Tarekat Alawiyah yang ada di Banjarmasin. Waktu masih kuliah, dulu 98 kuliahnya.
ketemu sama adik beliau itu Habib Ahmad. Saya tahu anak Habib Zain itu Habib Ahmad aja, ternyata ada anak Sidin lagi yaitu kakaknya Habib Ahmad, namanya Habib Mustafa Al-Aidurus. Kita doakan Sidin panjang umur, sehat badan, dilancarkan urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Di tengah tiga juga hadir Al Habib Ahmad bin Segaf Hashim dan juga Al Habib Hashim bin Abdul Aziz Segaf yaitu Ami Ulun dan juga ada hadir Habib Sulaiman bin Jafar Al-Kab dan juga alhamdulillah hadir di tengah kita Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Surabaya juga ya, dari Surabaya Abu Bakar Asegaf sama Segafnya. Beliau Segafnya Jawa Timur, Ulun Solo Segafnya Sulawesi. Nah, saya Segafnya di Sulawesi di Pangkep, yang makamnya itu di Kalukue, dan juga yang di atas lagi itu Buntuala, biasa lagi Katangka, biasa lagi Baralompo Albi bin Abdullah bin Ahmad Syarif Segaf yang ada di Makassar. Dan juga alhamdulillah kita hadir Bapak Andi Edwin selaku anggota DPR. Kita doakan juga urusan Sidin, alhamdulillah Sidin sudah dilantik menjadi anggota dewan. Kita doakan Sidin sehat, panjang umur, diberi keselamatan dan dihindarkan daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir dengan kita yaitu Bapak Camat kita, alhamdulillah Bapak ini kawan dulu. Masih belum beranakan dulu waktu kami muktamar ke Jakarta. Pak Camat lah, saya bertampuan pulang. Pas balik gelombang ganal. Wah, waktu tulak aman aja, pas balik gelombang ganal. Waktu itu muktamar di Markuri Ancol, acaranya Ancol. Masih ingat sih, ulun pun masih belum beranakan. Sekarang sudah anak 5, istri 1. Anak 5 aja lah. Istri 1 waktu itu masih beranakan, masih sudah kawin. Cuma waktu belum beranakan. Jadi ketika ulun pas di mana di luar Batang, beristilah mandi di Istiqlal karena pengen ketemu dengan Habib Husin luar Batang Jakarta lah, karena rindu sama beliau. Sering Fatihah, alhamdulillah dihantar ke Jakarta dan kita ke ziarah ke luar Batang. Pak Camat lah, kita doakan Pak Camat juga bisa mengemban amanah ini, bisa mengembangkan Kosan Hilir ke depan lebih baik nanti, harapan kita, amin ya rabbal alamin. Dan beliau bisa hadir setiap ada undangan, alhamdulillah beliau bisa hadir, asal dihabari aja dan Sidin siap aja hadir lah. Nah, maka itu kita beruntung punya camat yang bisa hadir sama kita. Maka dikatakan Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Luar biasa mau hadir kita. Dan juga alhamdulillah kita hadir kepala keluarga kita itu Bapak Khairul Ahwan. Itu kita sering ketemu Pak lah, kita doakan beliau juga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan bisa membuat amanah yang luar biasa. Karena beliau inilah yang menghalalkan yang haram. Maka di sini kalau kawa itu asalnya haram. Jarabi soal terus berulut di sini. Penghulu ini sih menghalalkan yang haram. Asalnya haram, setelah diakad nikah jadi halal. Berarti banyak berterima kasih loh sini kita lah. Asbab sini banyak turunan di sini. Banyak umat Nabi Muhammad di Kosan Hilir. Apalagi sebelum sini di mana sih tugas sini lah. Ini kita doakan sini selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan juga, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah hadir yang hormati juga Bapak Hamzah selaku ketua kami atau pelopor kami di sini, dan beliau ini adalah selalu mendukung acara kita pada setiap kegiatan-kegiatan sini, mensupport atas selenggaranya pada acara kita pada malam. Kita doakan juga Bapak Hamzah sini hadir di sini, ada 2 Hamzah katanya, cuma beda di depannya aja. Satu Haji Hamzah, mana dia Haji Hamzah? Oh, dibawa ke sini. Oh, tadi ada Haji Hamzahnya. Sini belum haji, kita doakan juga nanti bisa haji juga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua yang hadir di sini ulun tidak bisa sebut satu persatu. Dan terima kasih rekan-rekan dari Majelis Nur Hilal yang mengisi acara burdah pada hari ini. Terima kasih atas kesertanya dan juga sumbangsi juga, alhamdulillah. Kita ada Habib Abdullah juga Abdullah bin Kab juga ada vokalis kami dan juga sama Rati terus karena beberapa perjuangkan acara ini depannya 2 minggu aja bisa, karena saya renyuh, karena saya yang menyesal dulu
9 tahun di perumahan ini itu meninggal. Tahun tadi masih sempat kan beliau Bapak Pius atau Teguh Wijaya. Kita mudah-mudahan ini ampunan bernikmat dan nikmat. Amin. Amin. Ada presiden yang nimbrung dalam kepanitiaan ini, kita mereka diberikan kesempatan. Terima kasih semua donatur dalam acara pada malam ini. Terima kasih bantuan semoga Allah nantinya. Juga ada yang tentu Rasulullah khilaf dengan keterbatasan bisa kami tempat semoga ke depan bisa lebih baik persiapan kami nantinya. Juga ucapan terima kasih kepada yang membantu acara ini, baik dari bantuan moral, tenaga ataupun pikiran, sehingga ini acara terlaksana. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf, dan terima kasih kepada Habib Mustafa jauh-jauh dari Surabaya tadi penerbangan gitu ya sampai ke Banjarmasin dan hendak mencari penerbangan ke Batu Licin, waktunya mepet juga ya. Akhirnya beliau ditravelkan, bertravel sini, maka lewat gunung lagi. Alhamdulillah Habib bisa sampai ke sini dalam kondisi saya sehat walafiat, bisa ketemu kita. Mudahan berkah Allah terus kita dapatkan di sana. Amin ya rabbal alamin. Katanya orang ahli sih orangnya kaya-kaya, sugi-sugi. Mudahan imbas kita keberadaannya hadir di sini. Amin ya rabb. Dengan berkah al terus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Al-Habib Ahmad bin Abdul Segaf, yang mana beliau adalah pengasuh Majelis Ratib Al-Idrus Mushola Hidayat Tholibin Perumahan Cipta Kampung Baru. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Zain Al-Idrus dari Surabaya, Jawa Timur. Kepada yang mulia, dengan hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang sudah tidur kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtari. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'il karim wa fi hadzal jam'il azim wa fi al-jalsatil azimah. Nawwarana Allah wa iyyakum bi mahabbatillah wa rasulih wa ta'zimillahi wa rasulih wal amal bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para habaib yang tak saya sebut satu persatu nama antum sekalian, tak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian.
Karena kalau saya sebut nanti salah nama malah bahaya. Khususnya yang kita muliakan bersama, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Agil As-Sagaf, hafizahullah wa mata Allah ala tuli hayatih. Semoga Allah menjaga beliau, disehatkan badannya, dilancarkan usahanya, diberkahkan dakwahnya, sehingga dapat senantiasa membimbing kita untuk semakin dekat dan semakin cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, para guru, para ustadz, para tokoh agama. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat. Di antaranya anggota DPR Bapak Andi Erwin, Bapak Camat Amirullah, dan segenap daripada para tokoh masyarakat. Tadi ada Haji Hamzah, ada Bapak Hamzah, dan lain sebagainya. Ya, kepala desa juga hadir bersama kita. Insya Allah dengan berkumpulnya para ulama dan para umara, insya Allah mendatangkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan tempat kita, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kehadirat Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha luhur, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat serta anugerah, dan terkumpul daripada seluruh anugerah Allah di dalam diri satu makhluk yang dengan mencintai makhluk tersebut sempurnalah keimanan, dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam hati-hatinya kita haturkan kepada junjungan kita, pahlawan revolusi bagi kita di dunia maupun di akhirat, An-Nabi Syafi' wal Musyaffa' wal Syafa'ah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama daerahnya apa nih? Kampung Baru Matoni. Oke. Kampung Baru Matoni Pagatan, gitu bebe. Ini saya baru pertama kali ke sini, Bu. Cuman dari sekilas yang saya lihat, dari sekilas yang saya pandang, orang sini kayaknya pelit-pelit. Betul apa betul? Enggak. Bukan cuman pelit, kalau saya lihat sombong. Betul? Wah iya, itu ada yang ngaku satu. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, dalam satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-bakhil, orang yang pelit. Kalau bahasa sini pelit itu apa namanya? Seke ya. Ya, banyak orang Jawa di sini. Medit. Cara Jawa ini mah medit, Madura. Ada Madura. Kocaan Madura cerai. Ada Madura di sini ya? Ada. Pelit, seke, medit, cerai. Al-bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah. Siapa mereka? Mendzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Disebut namaku di sampingnya, tapi orang itu nggak sholawat kepadaku. Namanya orang sakit ya. Allahumma shalli Muhammad. Nah, kalau dibilang pelit baru jawab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan raghima anfu rajulin. Raghima anfu itu tangannya, jarinya itu dikenakan di hidungnya begini. Raghima anfu maknanya sombong. Apa maknanya? Sombong. Ini orang Arab kalau sombong itu begini. Misal apa nama daerahnya tadi? Kampung Baru.
Iya, Kampung Baru ya. Misal dibilang, itu orang paling kaya di Kampung Baru. Mana kamu bilang paling kaya itu? Saya mau lihat rumahnya. Begitu dilihat di rumahnya, masih besar rumah saya. Nah, sombongnya sambil begini loh. Sombong. Itu katanya perempuan paling cantik di Kampung Baru itu. Mana mau lihat saya? Dilihat alisnya palsu. Alisnya bang, tinggal tunggu gerimis luntur. Hilang gak ada alis. Bagaimana Julin sombong kata Rasulullah alias begini tadi, tapi maaf, biasanya orang yang cocok sombongnya begini itu orang Arab. Karena yang cocok sombong begini itu kira-kira yang mancung apa yang pesek? Mancung apa pesek? Kalau yang pesek cocok nggak? Nggak kena. Kalau yang pesek nggak usah dicoba, saya yakin nggak kena. Rahima'an purajulin, sombong kata Rasulullah. Siapa mereka? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di sampingnya, tapi orang itu nggak sholawat kepadaku. Namanya orang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lebih ramai. Saya pancing satu lagi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man dzukirtu indahu fa akhta'a salah alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang disebut namaku di sampingnya, kata Rasulullah, kemudian orang itu lupa, enggan, lupa untuk bersolawat kepadaku, berarti orang itu lupa jalan menuju surga. Karena kita kenal Allah, kita tahu syariat, kita tahu jalan menuju surga Allah melalui jasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang disebut nama Nabi, nggak bersolawat kepada Nabi, ibarat kata pepatah, kacang lupa kulitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tetap aja ini nggak begitu kayaknya orang sini. Memang sombong-sombong kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Tadi dibaca di sini, baca apa tadi? Qasidah Burdah. Disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Julukan beliau Abu Abdillah. Menyusun daripada Qasidah Al-Burdah. Singkat cerita, beliau adalah seorang penyair yang handal. Berguru sampai ke Mesir. Dan beliau handal dalam menyusun syair-syair. Cuman kebiasaan dulunya, sebelum menyusun Qasidah Burdah, beliau biasa urusan dunia syairnya, bukan memuji Rasulullah. Sampai suatu ketika beliau jatuh sakit, lumpuh. Kemudian di tengah daripada lumpuhnya tersebut, beliau menggubah dengan kemampuan indahnya menyusun syair-syair. Disusun pujian-pujian kepada baginda Muhammad SAW. Karena ketika itu beliau rindu kepada Rasulullah. Dan saya belum pernah melihat ada susunan syair-syair, untaian syair-syair itu lebih indah daripada Qasidah Al-Burdah. Asal kalau kita meresapi maknanya itu. Belum ada saya melihat syair-syair susunan yang begitu menyentuh hati, ungkapan cinta dari seorang kekasih kepada apa yang dia cintai. Jadi orang kalau meresapi Qasidah Burdah itu bawaannya nangis. Kalau meresapi Qasidah Burdah bawaannya nangis. Dari awal beliau mengatakan, amin tadakkur jiranim bidhi salami mazada anja min muqlatin bidami amhabbatir من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يا همي مولاي صلي Ya Rabb
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم يا أكرم الخلق ولمن نلوذ به. Wah, enggak nyambung tapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau ngetes sampai mana orang sini baca burdanya. Kata Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri, ya walaupun suara saya nggak begitu enak ya. Saya ini sebetulnya kecapean. Baru kemarin Selasa pulang dari Barabai ke Surabaya. Malamnya langsung ke Madura. Besoknya istirahat, Kamis pagi berangkat ke sini. Ini kurang tidur, banyak ngomong, jadinya suaranya begitu. Jadi harap maklum. Malam ini baru waktunya istirahat nanti. Beliau Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri dalam keadaan lumpuhnya dan kerinduan yang begitu mendalam kepada Rasulullah. Dari awal syair sudah terlihat bagaimana rindunya kepada Rasulullah. Beliau katakan, amin tazakuri jironin birri salami mazatta jama'an jara min muqlatin bidami. Orang rindu itu obatnya cuma satu. Obatnya rindu. Berjumpa orang dia rindu. Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri rindu sama Rasul dalam keadaan lumpuhnya, menangis. Beliau katakan, ini kenapa tangisan saya ini yang keluar bukan cuma air mata tapi darah. Nangis kepingin ketemu dengan yang dirindukan, karena terlalu banyak nangis, hilang air matanya, maka yang keluar darahnya. Rindu mendalam. Amhabatir rehomen rilqai kadhimatin. Apa karena angin? Wa umadal barqu fil dhalma'i min idami. Atau karena petir? Kok air mata saya ini habis yang keluar darah? Famali ainaika in qultat fahamata. Kenapa dengan air matamu ketika kau katakan berhenti menangis tapi terus bercucuran dengan deras? Wa mali qalbika in qulta astafiq yahmi. Kenapa hatimu ketika kamu katakan tenang itu hati terus gelisah? Ini ungkapan rindu. Ini gubahan syair orang yang rindu sama Nabi sampai begitu mendalam, menangis setiap malam, rindu sama Rasulullah, keluar darahnya, hati selalu gelisah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai beliau katakan, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Wal hubbu, dan cinta itu, rindu itu, ya'taridul ladzati, merubah yang lezat, yang nikmat, bil alami, dengan pahit, dengan pedih. Jadi orang jatuh cinta itu yang enak jadi nggak enak. Orang jatuh cinta, yang di sini cinta Nabi gak? Yang hadir cinta Nabi gak? Rindu Nabi gak ini? Tapi gemuk-gemuk orangnya. Orangnya gemuk-gemuk. Beliau katakan orang itu kalau rindu itu yang enak jadi nggak enak. Kalau kata Syekh Dilan, rindu itu berat. Kalau kata Syekh Dilan, hadis riwayat Syekh Dilan, rindu itu berat katanya. Alias orang kalau rindu itu makan nggak enak. Betul nggak ini? Yang jatuh cinta ya. Kalau sudah ingat dengan orang yang dia cintai, nafsu makan hilang. Kalau sudah rindu dengan kekasihnya, tidur nggak nyenyak, gelisah. Ini tanda-tanda orang jatuh cinta. Dan seperti ini yang pernah diungkapkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyiduna Thauban radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Thauban radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Rasulullah yang selalu hadir di majelis Nabi, nggak pernah absen. Asal beliau sehat datang. Nggak ada halangan, pasti hadir. Tapi suatu saat Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu nggak datang majelis Nabi 3 hari. Dan ini menjadi pertanyaan mereka para sahabat dan juga pertanyaan Rasulullah, aina Thauban? Mana Thauban ini? Kok nggak kelihatan 3 hari ini?
Di mana Thauban? Setelah 3 hari, Thauban muncul di majelis Rasulullah. Datang, hadir. Tapi ketika itu Thauban datang dalam keadaan berbeda. Beliau datang dalam keadaan wajah yang pucat, badan yang kurus, suaranya lemah. Ya, nggak datang 3 hari, sekali datang dilihat sama Nabi, ini Thauban datang wajah pucat, badan kurus, suara lemah, kayak orang baru jatuh sakit gitu. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kok seperti ini? Jawaban beliau cuma satu, mahabbatak ya Rasulullah. Saya ya Rasul, badan saya kurus, wajah saya pucat, suara saya lemah, penyebabnya adalah mahabbatak, cinta kepadamu ya Rasulullah. Kita lihat ada orang jatuh cinta, badan kurus. Ini di kampung baru ini cinta Nabi, badan gemuk-gemuk di sini. Ini beda sama sahabat Thauban. Kok bisa cinta Nabi, rindu Nabi sampai badan kurus, sampai kayak orang sakit, pucat wajahnya, lemah suaranya. Maka beliau Thauban radhiyallahu anhu menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kalau sedang berada di rumah, kemudian saya rindu kepadamu ya Rasulullah, maka nggak enak bagi saya makan, nggak enak bagi saya tidur, sampai saya cari dan berjumpa dengan dirimu ya Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak enak, sampai ketemu Nabi, dicari di masjid, di rumah Nabi, di rumah sahabat, ketemu Nabi, rindu terobati, baru enak makan, enak tidur. Lalu kenapa kok sampai kurus? Kan tinggal cari Nabi, Nabi hidup, Thauban hidup, kenapa kok sampai kurus? Kan tinggal ketemu beres. Kata Thauban radhiyallahu an, 3 hari yang lalu saya berpikir, in ana lam adkhulil jannah la arak. Kalau saya nggak masuk surga, saya nggak ketemu engkau ya Rasulullah. Yang dipikir Thauban bukan sekarang, bahkan Nabi masih hidup, Thauban masih hidup. Beliau memikirkan nanti kalau saya mati ketemu Nabi nggak ya? Allahumma shalli Muhammad. Bukan dipikir masuk surga apa neraka, enggak. Yang dipikir ketemu Nabi apa enggak. Karena bagi mereka para sahabat Rasulullah, bersama Nabi surga. Padahal kalau kita lihat, para sahabat itu hidup di zaman Nabi secara zahir nggak enak. Kenapa? Sedikit makan, nggak jarang kelaparan, nggak jarang susah air. Bukan kita cinta Nabi duduk di majelis baca sholawat, baca burdah, baca maulid, pulang makan. Itu kita. Sahabat Nabi bareng Nabi perang. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Tubuhnya penuh dengan luka. Secara zahir nggak enak. Tapi bareng Nabi bagi mereka adalah surga. Maka seandainya setelah kematiannya tidak bertemu dengan Nabi, sekedar masuk surga, itu tidak lebih nikmat bagi mereka para sahabat Rasulullah dibanding bersama baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad. Inna lama tukhilil jannah la. Kalau saya nggak masuk surga ya Rasulullah, pasti saya nggak ketemu engkau. Jelas Nabi pasti surga tempatnya, nggak mungkin nggak. Maka saya semangat untuk amal soleh, saya semangat untuk ibadah supaya saya masuk surga. Tapi kemudian saya berpikir lebih dalam. Wa in dakhaltul jannah kuntu fitilkal asfal wa anta fil a'la kaifa arak. Kalau saya masuk surga ya Nabi, saya itu di surga paling bawah, kau di surga paling tinggi. Kaifa arak, kalau begitu bagaimana saya dapat melihat dirimu ya Rasulullah? Bukan masalah masuk surganya, tapi surga yang mana? Apakah surga yang sama dengan surga Rasulullah? Dipikirkan oleh Thauban radhiyallahu an, 3 hari tidak tidur, 3 hari tidak makan karena rindu. Bukan saat hidupnya Nabi, dia memikirkan rindunya nanti di akhirat bareng Nabi apa enggak ya? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nabi ketika itu terdiam, tidak bisa berbicara, nggak bisa jawab Nabi. Kok ada orang cinta sampai seperti ini? Sahabat yang lain ikut berpikir, iya sekarang enak,
Nabi hidup, kita hidup, tiap hari bisa ketemu Nabi. Bagaimana di akhirat nanti? Semua terdiam dan tidak ada jawaban. Sampai kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam membawa daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah." Turun malaikat Jibril bawa firman Allah, kemudian oleh Nabi disampaikan kepada mereka para sahabat. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, fa ulaika, maka mereka an'amallahu 'alaihim ma'an nabiyyin, mereka akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yakni golongan para nabi, golongan para siddiqin, golongan para syuhada, dan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman di akhirat nanti. Zalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru sahabat tersadar, oh kalau saya taat sama Allah, kalau saya taat kepada Rasulullah, nanti di akhirat bareng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Muhammad SAW. Tadi Habib Ahmad bin Aqil As-Segar membawakan satu hadis, yuhsyarun nas ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Kalau cinta Nabi, insya Allah di akhirat bareng Nabi. Tapi kalau cintanya ahli maksiat, di surga, ya kalau surga nggak mungkin masuk neraka bareng orang ahli maksiat. Maka caranya apa? Kalau mau bareng Nabi di surga harus cinta Nabi. Tapi cinta Nabi itu bagaimana? Ini pertanyaan. Ya? Oh, saya tiap hari ikut majelis maulid. Itu bukan bukti cinta. Walaupun Anda ikut sehari 10 kali majelis maulid. Oh, saya tiap hari baca sholawat 1000, tiap hari sholawat 2000, tiap hari sholawat 10.000. Itu bukan bukti cinta. Itu namanya ekspresi cinta, ungkapan cinta. Pepatah mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Maka orang kalau cinta Nabi, dia sering sholawat kepada Nabi, itu ekspresi cinta, bukan bukti. Bedanya. Ibarat istri kalau nanya sama suami, Pak, kamu cinta nggak kepada saya? Cinta, Bu. Buktinya apa? I love you. Itu bukti apa enggak, Bu? Ya kalau cuma I love you semua orang bisa. Buktikan, Pak. Minta bukti apa, Bu? Macam-macam. Bisa gelang, bisa cincin, ya. Bisa minta mobil. Ada bukti. Demikian juga orang yang menyatakan dirinya cinta Nabi, itu ada yang namanya bukti. Apa bukti orang cinta Nabi? Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, yang dia 24 jam mencontoh Rasulullah, dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, banyak sunnah-sunnah Nabi yang dia kerjakan, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Alias orang kalau mengungkapkan cinta, ngaku cinta itu banyak. Masalahnya diakui nggak cintanya oleh orang yang dia cintai. Itu pertanyaan. Kita ngomong saya cinta kamu, banyak yang bisa. Tapi orang itu mengakui cinta kita apa enggak? Itu pertanyaan beda. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian, yaitu umat Rasulullah termasuk kita, tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Alias orang kalau udah mengatakan
saya cinta Allah, Allah belokkan pandangannya untuk melihat baginda Muhammad SAW. Dia ikut nggak ini? Fattabi'uni, ikuti saya. Ayat ini tidak mengatakan fattabi'u dini, ikuti agama saya. Fattabi'u syariati, ikuti syariat saya. Enggak. Tapi fattabi'uni, ikuti saya alias semua yang ada pada baginda Muhammad SAW. Bukan cuman syariatnya, bukan cuman sholatnya, bukan cuman puasanya, termasuk tindak tanduk sifat karakter daripada baginda Muhammad SAW diikuti semuanya. Baru kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Alias orang kalau mengatakan saya cinta Allah, Allah minta bukti. Apa yang diminta sama Allah? Ikuti nabimu, ikuti Nabi Muhammad. Kalau dia ikuti, diakui cintanya oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut sunnah Rasulullah. Nah, masalahnya kita ini banyak ikut sunnah Nabi apa enggak? Itu masalah. Kalau kita mengatakan cinta, maka diukurnya saya katakan tadi, bukan dengan banyak majelis maulid, bukan dengan banyak sholawat, tapi seberapa persen kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau banyak sunnah Nabi yang kita kerjakan, berarti kadar cintanya besar. Tapi kalau cuma sedikit sunnah Nabi yang dia lakukan, maka cintanya pun kecil kepada Rasulullah dan tidak diakui cinta Nabi. Kita lihat berapa banyak sunnah Nabi itu sudah ditinggal zaman sekarang itu. Sudah ditinggal. Bahkan maaf, yang lebih banyak mengerjakan sunnah Nabi itu bukan umat Nabi. Justru mereka orang-orang yang di luar Islam itu banyak mengerjakan sunnah Nabi. Saya ambil contoh ya. Saya dulu ketika kuliah, saya punya dosen S1 di ITS, S2-nya Amerika, S3-nya Prancis, keliling dunia ya. S1-nya Surabaya, S2-nya Amerika, S3-nya Prancis. Dia cerita, pertama kali saya masuk kampus yang muslim dikumpulkan di masjid, dosen ini, profesor ini ceramah ya. Ya, ini Profesor Abdullah Sahab, Profesor Teknik Mesin di ITS. Dia cerita, saya ketika kuliah di Amerika, dia bilang, itu tengah malam perpustakaan penuh. Kalau di sini kira-kira perpus malam buka, tutup pasti ya. Tapi profesor ini mengatakan, saya kuliah di Amerika, tengah malam penuh orang belajar. Saya tanya, agama mana yang ngajarkan bangun malam? Agama mana itu? Yang ngajarkan tahajud agama mana? Agama ada nggak di agama lain itu? Nggak ada. Dan tahajud itu bukan cuma sholat. Tahajud bisa isinya zikir. Tahajud bisa isinya doa. Tahajud bisa isinya baca Quran. Tahajud bisa isinya baca kitab. Belajar itu di waktu sepertiga akhir malam. Ini profesor ini mengatakan, saya kuliah di Amerika, tengah malam perpustakaan penuh. Ini kan sunnah Nabi. Ternyata mereka orang Amerika itu kalau habis isya tidur mereka. Nanti tengah malam bangun ke perpustakaan belajar. Dan ilmuwan sudah meneliti, belajar di waktu tersebut adalah waktu paling efektif. Paling gampangnya akalnya, otaknya konsentrasi. Kenapa? Tingkat kebisingan paling rendah. Anda kalau setel TV siang hari, volume 10 kurang, volume 20 kadang masih kurang, volume 25 baru terang suaranya. Tapi coba kalau setelnya tengah malam, 10 sudah terlalu kencang itu suaranya. Tingkat kebisingan paling rendah, konsentrasi otak paling tinggi, waktu belajar terbaik sepertiga akhir malam. Sunnah Nabi lebih banyak dikerjakan oleh mereka orang di luar Islam. Bayangkan itu. Satu contoh. Ini anggap lihat YouTube.
Kalau lihat YouTube ada iklannya. Ya, lewati iklan 3, 2, 1 mulai lagi sekarang. Oh belum ternyata. Ada iklan kedua. YouTube biasanya begitu. Mari silakan. Ya, kembali kepada hadis Nabi. Dari Nabi mengatakan, nahnu qaumul la na'kulu hatta najuu wa idza akalna la nashba. Kami adalah kelompok manusia, kami nggak makan kecuali kami lapar, dan jika kami makan nggak sampai kenyang. Alias kalau lapar sinyal tubuh butuh makan, kalau belum lapar belum butuh makan. Dan kalau makan nggak sampai kenyang, seandainya kita makan dan ada rasa kenyang, itu sinyal tubuh mau mengatakan, kamu makannya kebanyakan. Itu kalau sampai kenyang. Kok saya makan sampai kenyang ini? Biasa kita ini kalau nggak sendawa berarti belum kenyang. Kalau sudah itu baru kenyang. Ya baru berhenti makan. Padahal kalau sampai begitu tubuh ngasih sinyal, kamu makan kebanyakan. Kalau sudah begitu timbul macam-macam penyakit. Kenapa? Tidak mengerjakan sunnah Nabi. Jadi perlu dipahami, orang yang meninggalkan sunnah Nabi kerugiannya dua. Yang pertama, tidak dapat pahala, karena mengerjakan sunnah itu ada pahala. Yang kedua, meninggalkan sunnah Nabi itu timbul yang namanya bahaya. Apapun sunnah Nabi. Sunnah Nabi buang air kecil, sunnahnya Anda jongkok, duduk di tumit kaki kiri, lutut kirinya ke bawah, yang kanan ke atas, supaya miring. Agar supaya apa? Supaya perutnya ditekan, kantong kemihnya ditekan, dan salurannya miring, keluar lebih tuntas. Sunnah Nabi 4 abad yang lalu, kedokteran belum tahu. Ini untungnya orang mengerjakan sunnah Nabi. Anda nggak perlu belajar ilmu kedokteran, Anda dapat hidup terbaik, dapat cara hidup terbaik. Ternyata orang yang kencingnya berdiri, nggak tuntas keluar air kencingnya, bisa timbul penyakit. Na'udzubillah men. Jadi orang meninggalkan sunnah Nabi ruginya dua. Yang pertama tidak dapat pahala, yang kedua timbul bahaya. Ambil sunnah Nabi yang lain, tidur. Sunnahnya tidur menurut daripada kitab Bidayatul Hidayah dan juga syarahnya Marghul Ubudiyah, ada 2 cara sunnah tidur. Yang pertama seperti tidurnya orang sakit atau orang yang baru meninggal. Bagaimana caranya? Kalau kiblatnya ke arah sana, kalau dia tidurnya itu terlentang, itu posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat dan kepalanya dikasih bantal agak naik. Itu sholatnya orang yang sakit dan tidur terlentang seperti itu. Maka orang sakit itu sunnahnya, kalau memang sakitnya ini sampai dia nggak bisa gerak, atau ada keluarga mungkin yang sakit sampai koma, tidurnya begini caranya. Jadi kalau hatinya sadar, dia sholat sudah dengan posisinya itu, yaitu telapak kakinya mengarah ke arah kiblat, kepala dikasih bantal. Ini juga sunnah tidur seperti itu. Atau cara yang kedua, seperti mayat yang dibaringkan di liang lahat, berbaring dalam keadaan miring, lempeng kanan di bawah, lempeng kiri di atas. Kenapa? Jantung tempatnya di kiri, sehingga aliran dari darah yang dipompa oleh jantung ke kiri lebih gampang. Lah, yang kanan di bawah supaya turunnya lebih mudah, peredaran darah jauh lebih lancar. Kalau tidurnya mencontoh sunnah tidurnya Rasulullah, lebih sehat jadinya. Tapi kalau tidak demikian, malah timbul bahaya. Maka perhatikan ini ya, orang mengerjakan sunnah Nabi selain dapat pahala, dapat manfaat juga di dunia, sehat hidupnya. Dari cara makannya, dari berjalannya, dari tidurnya, semua orang kalau meniru mencontoh Rasulullah dapat pahala untuk akhirat, sehat di dunia. Allahumma shalli Muhammad. Maka untuk membuktikan orang itu berapa persen cintanya sama Rasulullah, ukur, lihat masing-masing kita itu. Cocokkan dengan apa yang ada di kitab Bidayatul Hidayah, disampaikan oleh Imam Ghazali, bangun tidur sampai tidur kembali.
berapa persen kita mencontoh sunnah Rasulullah. Semakin banyak, semakin besar cintanya kepada Rasulullah. Tapi kalau dikit, dikit pula. Tapi kalau banyak, maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh orang itu telah cinta kepadaku. Dan orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia akan berada bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang ditumbuhkan di dalam hati kita benih-benih cintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga setiap hadir majelis maulid seperti ini disirami benih tersebut sehingga tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya, sehingga kita diakui termasuk orang yang cinta sama Rasulullah dan diundang oleh Rasulullah bersama Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan berkah sholawat dan salam yang kita haturkan kepada Rasulullah dari majelis ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dapat syafaat Rasulullah, masuk surga. Allah berjumpakan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklan kedua. Silakan. Makhluk Giyam sudah selesai, makhluk Giyam. Silakan, silakan. Amin. Betul. Sampai mana tadi? Sampai Banjarmasin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya ini tentang menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Muhammad SAW. Tadi Qori mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adanya Rasulullah bagi kalian, di dalam diri Rasulullah alias di setiap sudah ada pada Rasulullah. Seandainya saya punya masalah rumah tangga Nabi juga pernah ada masalah, dengan tujuan Allah hadirkan supaya kita dapat ambil contoh bagaimana cara menyelesaikan yang terbaik yang telah dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Tinggal masalahnya sudah kita menjadi baginda Muhammad suatu hasanah. Kita menyelesaikan masalah dengan cara yang diselesaikan oleh Rasulullah. Sudahkah kita mencocokkan diri kita semirip mungkin, sesama mungkin dengan uswatun hasanah yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di tafarruqun ma'suman wa la taj'alna wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azamini wal afu minkum. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat salah sikap maupun ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Al-Habib Mustafa bin Zain Al-Aidarus yang mana menyampaikan tausiah beliau. Moga-moga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa nahabbaka lama berjannah. Dan juga selamat datang Bapak Andi Rudi dan Bapak Sanuddin bisa hadir di acara peringatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan sebelum berdua tak hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kedatangan Pak Andi Rudi, dan kami sudah kenal sama beliau sebelum beliau jadi wakil Bupati Kota Baru. Sering ketemu di majelisnya Habib Ali Segaf di Polowali, Marajai, dan beliau duduk di wakil Bupati Kota Baru. Sekarang sudah selesai, sudah mundur lah. Sekarang mungkin beliau ada niatan kesini, kita doakan
di Tanah Bumbu. Moga-moga beliau kalau memang nanti duduk harapannya bisa mengemban amanah yang baik ini, bisa mensejahterakan rakyat Tanah Bumbu harapannya, dan bisa merespon apa-apa yang masyarakat perlukan, dan juga bisa mengembangkan urusan agama. Kemudian syiar Islam harapannya berkembang di Tanah Bumbu harapannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, terima kasih atas tangan di majelis terus di Musalah Talibin di Perumahan Cipta Kampung Baru, dan mudahan dengan datangnya mereka sini bagian habaib, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari mudahan ini tempat mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan sambutan kami. Mohon maaf dalam ada sambutan ini ada mohon dimaafkan. Baik, makasih. Saya mengucapkan kembali kepada pembawa acara. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita pada malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Kami mintakan kepada Al-Habib, kepada beliau kami persilakan. الفاتحة بالقبول وحصول الإشارة والبشارة والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتنا بالجميع وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عن والدينا عن جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين ومن يا مرات. اللهم صل على سيدنا محمد هرة تنجينا أحوال العفو تقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها في الحياة وبعد الموت. وصل على محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلوات صلاة تهدنا بها بأشرف التوبة وترفعنا بها في توبة عن الدرجات ما اقتديت واصطفيت من أهل الأوبة والإخبات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. الله احتكر البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت بها وخبير. اللهم انت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حضرة محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan usainya doa tadi, usailah sudah acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang sudah berkenan berhadir, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat yang membantu terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah di Musola Talibin Perumahan Cipta Kampung Baru. Dan kami mengucapkan apabila terdapat kekurangan, kesalahan, keilapan, mohon maaf.
Hmm.